warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Sugiman dalam pembelajaran Sejarah Indonesia kelas 10. Kali ini Pak Guru akan menjelaskan tentang materi bab kedua, yaitu tentang kehidupan awal masyarakat di Indonesia dan pulau-pulau lainnya. Nah, kita akan membahas tentang pertama adalah proses terbentuknya pulau berdasarkan ilmu geologi. Nah, kita akan belajar tentang pembagian zaman berdasarkan geologisnya. Nah, tentu kita tahu bahwa bumi ini ketika terbentuk tidak terbentuk begitu saja. Ada teori tertentu yang selama ini kita pelajari, yaitu tentang teori Big Bang, di mana teori Big Bang ini menjelaskan tentang proses terbentuknya alam semesta, bumi dan sebagainya, bahkan sampai ke wilayah-wilayah yang ada di bumi atau di permukaan bumi ini. Nah, dalam pembagian zaman berdasarkan geologisnya itu terbagi menjadi 4 pembagian. Yang pertama adalah zaman Asozoikum, Paleozoikum, Mesozoikum, Neozoikum. Ada 4, ingat-ingat ya, ada 4. Nah, kita jelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu zaman Asozoikum. Nah, zaman Asozoikum ini ternyata terbagi menjadi 2, yaitu zaman Arkaikum dan zaman Prakambrium. Nah, zaman ini berlangsung selama sekitar 2.500 juta tahun. Nah, pada masa Asozoikum di sini ternyata keadaan bumi itu masih sangat panas sekali. Jadi masih tahap proses pembentukan, permukaannya masih sangat panas, belum ada kehidupan. Nah, karena masih sangat panas di sini, otomatis di sini bumi itu belum ada namanya kehidupan yang tidak seperti sekarang ini, ya, belum ada. Bahkan permukaannya masih berbentuk seperti lava, magma dan sebagainya. Itu pada zaman Asozoikum, belum ada kehidupan sama sekali. Nah, kemudian yang kedua yaitu zaman Paleozoikum, atau disebut dengan namanya zaman primer atau zaman pertama. Nah, ini berlangsung sekitar 340 juta tahun. Nah, zaman ini ternyata termasuk zaman yang paling penting. Kenapa? Karena zaman Paleozoikum sudah mulai muncul adanya kehidupan di permukaan bumi ini. Walaupun kehidupannya masih sangat sederhana, yaitu berupa makhluk bersel satu. Nah, pada masa Paleozoikum ini terbagi menjadi 5 tahapan kehidupan, yaitu pertama yaitu Kambrium, kemudian Ordovisium, Silur, Devon, Carbonifera, dan Perm. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah masa karbon. Nah, masa karbon di sini adalah masa di mana awalnya di permukaan bumi sudah mulai adanya kehidupan makhluk bersel satu dan makhluk-makhluk lain yang tidak bertulang belakang seperti trilobita. Nah, di sini berarti kehidupan awal di masa Kambrium ini. Belum ada namanya manusia jelasnya, baru adanya makhluk bersel satu. Kemudian zaman yang kedua yaitu zaman Ordovisium. Pada zaman kedua ini itu sudah mulai adanya peningkatan, ada perkembangan, sudah muncul namanya kehidupan makhluk bertulang belakang dan ikan yang tidak berrahim. Kemudian yang berikutnya adalah zaman ketiga yaitu zaman Silur. Nah, zaman di sini sudah mulai perkembangannya semakin cepat karena mulai adanya tumbuh-tumbuhan. Jadi tumbuhan mulai tumbuh pada masa zaman Silur. Dan di sini sudah mulai banyak bermacam-macam ikan yang sudah mempunyai rahang. Kemudian zaman berikutnya yaitu zaman Devon. Nah, zaman Devon di sini yaitu zaman di mana sudah muncul namanya istilahnya amfibi. Kalau tadi itu zaman Silur itu ada tumbuhan, ada namanya ikan berrahang. Kemudian di zaman Devon di sini adalah munculnya amfibi atau makhluk yang dapat hidup di 2 alam. Tapi di sini amfibi yang tertua di sini masih sangat sederhana sekali bentuknya. Kemudian zaman berikutnya zaman keempat yaitu zaman Carbonifera. Di sini sudah mulai berkembang lagi. Kalau tadi muncul amfibi, di zaman Carbonifera itu sudah muncul yang namanya binatang reptil. Reptil pertama itu pada masa zaman karbon. Kemudian yang terakhir adalah zaman Perm. Di sini sudah mulai berkembang lagi. Di sini mulai
reptil-reptil tadi itu pada zaman Karbonifera sudah berkembang pesat. Amfibi sudah mulai berkurang dan reptil sudah mulai mendominasi pada zaman ini. Nah, di sini mungkin zaman sebagai awal zaman, nanti masuknya ke zaman berikutnya yang terdapat namanya reptil-reptil raksasa seperti dinosaurus. Pada zaman Perm ini juga di mana benua sudah terbentuk. Di permukaan bumi sudah mulai terbentuk namanya benua Pangea, di mana hanya ada satu benua saja namanya benua Pangea. Belum terbentuk benua-benua lainnya. Itu dalam permukaan bumi. Nah, itu pada masa Paleozoikum. Yang berikut yang ketiga yaitu zaman Mesozoikum atau disebut namanya zaman sekunder. Ini berlangsung sekitar 100 juta tahun. Nah, pada masa inilah yang sering kita mendapatkan di film-film seperti Jurassic Park, tentang Tyrannosaurus, dinosaurus. Ini di zaman inilah. Diperkirakan pada zaman ini hiduplah reptil-reptil raksasa. Nah, terbagi menjadi 3 zaman, yaitu zaman Trias, zaman Jura, dan zaman Kapur atau Kalsium. Nah, dalam zaman Trias dan Juras ini memang banyak sekali muncul reptil-reptil raksasa seperti dinosaurus kayak Tyrannosaurus, Brontosaurus dan teman-temannya. Itu hidup pada zaman ini. Kemudian yang ketiga yaitu zaman Kapur. Di sini itu adalah zaman di mana kehidupan reptil sudah mulai menghilang. Karena diperkirakan zaman Kapur di sini yaitu hilangnya kehidupan reptil raksasa yaitu dinosaurus diakibatkan oleh jatuhnya meteor ataupun asteroid dari luar angkasa yang menyebabkan populasi dinosaurus di permukaan bumi ini lenyap, sehingga hanya tersisa fosil-fosil saja yang katanya sampai sekarang masih ditemukan fosil tersebut. Kemudian zaman yang keempat, ini ya zaman yang terakhir, itu zaman Neozoikum yang berlangsung sekitar 65 sampai 55 juta tahun. Nah, zaman ini adalah zaman yang paling penting dalam kehidupan. Karena zaman di sini sudah mulai muncul namanya kehidupan makhluk yang dikatakan mirip dengan manusia. Nah, zaman Neozoikum terbagi menjadi 2 zaman, yaitu zaman Tersier dan zaman Kuarter. Zaman Tersier di sini sudah mulai muncul kehidupan makhluk-makhluk sejenis primata atau sering kita sebut kera, ya, sejenis kera antropoid, yaitu kera besar yang berjalan dengan kaki dan tangannya. Itu arti dari antropoid itu adalah berjalan dengan kaki dan tangannya. Nah, itu namanya antropoid. Itu binatang-binatang primata pada masa zaman Tersier. Kemudian yang kedua adalah zaman Kuarter. Pada zaman Kuarter di sinilah yang paling penting lagi, karena zaman di sini mulai muncul namanya kehidupan yang dikatakan sebagai manusia. Nah, zaman Kuarter di sini terbagi menjadi 2 zaman, yaitu zaman Pleistocene dan zaman Holocene. Zaman Pleistocene yang terjadi sekitar 3 juta sampai 10.000 tahun yang lalu, ini berlangsung, itu zaman Pleistocene, atau sering kita kenal nama istilahnya Ice Age, ya. Kalian pasti tahu Ice Age kan, ada filmnya, atau zaman es, atau dalam sejarah dikatakan sebagai zaman glasial atau zaman es. Kenapa disebut sebagai zaman glasial? Karena zaman glasial di sini di mana seluruh permukaan bumi hampir tertutup oleh es, maka disebut namanya glasial atau es. Nah, karena permukaan bumi tertutup, wilayah-wilayah di permukaan bumi seperti di daerah peta Nusantara ini, pulau-pulau di Nusantara atau di Indonesia itu karena permukaan lautnya itu menurun karena berubah menjadi es, maka daratan-daratan di kepulauan Indonesia itu seakan-akan menyatu, yaitu antara Malaysia, kemudian Sumatera, Jawa, Kalimantan, sampai ke Filipina itu menjadi satu. Nah, ini disebut dengan istilahnya namanya dangkalan Sunda, betul, dangkalan Sunda. Jadi di sini ada daerah
yang dangkal, tapi ternyata sebenarnya itu ada cekungan di sana. Nah, selain dangkal sudah juga ada dangkalan sahul. Yang kedua, dangkalan sahul yaitu di mana wilayah Australia itu menyatu dengan wilayah Papua. Nah, di sini menyatu. Di sini di daerah Arafuru terdapat namanya dangkalan. Arafuru namanya dangkalan sahul. Jadi di Indonesia terbentuknya dangkalan Sunda dan dangkalan sahul itu diakibatkan pada masa zaman glasial karena permukaan laut itu menurun karena berubah menjadi es tadi. Nah, seperti itu zaman glasial. Nah, dengan ada zaman glasial di sini karena wilayahnya itu menyatu sehingga banyak terjadi migrasi hewan ataupun fauna yang dari Asia mereka bisa menyeberang ke Indonesia tanpa menggunakan alat ataupun di sini langsung berjalan saja. Karena apa? Wilayah ini menyatu sehingga mereka berjalan. Kemudian yang dari Australia juga mereka akan berjalan menuju ke Papua. Nah, disinilah menciptakan tipe-tipe fauna di Indonesia, yaitu ada 3 kan, ada tipe Asiatis, ada Australis, ada tipe peralihan. Yang dari Asia tadi disebut namanya tipe Asiatis, yang dari Australia namanya disebut tipe Australis. Nah, yang tengah-tengah adalah tipe peralihan tadi. Nah, ini ternyata ada sejarahnya mengapa fauna di Indonesia itu berbeda-beda ya, dari ujung barat sampai ujung timur ternyata berbeda. Karena ternyata penyebabnya adalah pada zaman glasial ini. Paham ya? Oke, yang kedua yaitu zaman interglasial, yaitu di mana kebalikan tadi itu ya. Kalau glasial itu permukaan bumi itu membeku, zaman glasial itu kebalikannya yaitu mencair. Permukaan lautnya naik kembali karena es di kutub utara dan sekitarnya itu mulai mencair. Sehingga dangkalan-dangkalan tadi itu yang tadinya berupa daratan terisi kembali oleh air yang naik tadi. Permukaan lautnya naik sehingga mengisi daerah-daerah dangkalan yang antara tadi itu, antara Sumatera, Kalimantan dan Jawa. Itu terisi oleh air kembali. Kemudian di daerah sini Arafuru juga sama. Itu diisi oleh air. Nah, sehingga akhirnya terbentuklah sebuah dangkalan tadi, laut dangkal, yaitu di laut Jawa, laut Arafuru, laut Cina Selatan. Nah, di situ termasuk dangkalan. Nah, itu akibat adanya glasial dan interglasial. Yang terakhir yaitu zaman Holosen. Tadi ada zaman Pleistosen, yang berikutnya adalah zaman Holosen. Zaman Holosen di sini berlangsung sekitar 10.000 tahun. 10.000 juta tahun maksudnya. Nah, di sini berlangsung sangat lama. Nah, disinilah zaman yang paling penting, zaman Holosen, di mana mulai munculnya kehidupan manusia modern yang disebut dengan namanya istilahnya adalah Homo atau manusia cerdas. Nah, itulah tadi penjelasan tentang pembagian zaman berdasarkan geologisnya. Nah, ada berapa tadi ya? Kita ingat lagi. Kita yang pertama adalah Asozoikum, Paleozoikum, Mesozoikum, Neozoikum. Ada 4. Nah, ingat-ingat ya. Mudah sekali. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita terus belajar untuk mengetahui apapun yang ada di dunia ini dengan sejarah semuanya menjadi cerah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Historia.